Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel UKS Karya Laksana. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat walafiat, ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat channel UKS Karya Laksana, insya Allah di video kita kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau yang kemarin adalah kita membahas tentang sifat yang mustahil di Rasul, maka di video kita kali ini kita akan membahas tentang sifat yang wenang atau nama lainnya adalah sifat yang jaiz di para Rasul. Namun sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada sedikit dulu penjelasan nih tentang materi-materi yang kemarin pernah saya sampaikan, pernah disampaikan oleh channel UKS Karya Laksana. Sifat jaiz atau sifat wenang di Rasul ini adalah bagian ketiga daripada sifat yang di Rasul ya. Ada yang sama, ada yang wajib, ada yang mustahil, dan juga yang ketiga adalah wenang atau jaiz. Nah, sama seperti halnya sifat yang di Allah ya, terbagi menjadi yang wajib, yang mustahil, dan juga yang wenang. Nah, sifat ini adalah bagian daripada aqaidul iman yang 50. Nah, yang 50 terbagi dua menjadi sifat yang di Allah sama sifat yang di Rasul. Nah, yang di Allah terbagi menjadi 3, yang wajib ada 20 ya, yang mustahil ada 20, sama yang wenang ada 1. Nah, jadi 20 tambah 20 tambah 1 sama dengan 41. Nah, kemudian bagian kedua adalah sifat yang ada di Rasul ya, yang wajib, mustahil, dan juga wenang. Nah, wajib ada 4, yang wenang yang mustahil ada 4, nah, dan juga yang terakhir yang wenang ada 1. Nah, di video kita kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama melafalkan, sama-sama mengetahui apa sih sifat yang wenang di Rasul itu. Oke, sahabat channel KS Karya Laksana, sifat yang wenang di Rasul. Sifat yang wenang di Rasul itu ada berapa sih gitu ya? Sifat yang wenang di Rasul itu ada 1, sama dengan jumlah sifat wenang di Allah ya, ada 1 juga. Kalau sifat wenang di Allah adalah fi'lu kulli mumkinin, lalu apa sih sifat wenang atau sifat jaiz yang ada di Rasul? Apakah sama fi'lu kulli mumkinin atau beda? Nah, mari kita bahas sama-sama. Baik, sahabat channel UKS Karya Laksana, perlu diketahui bahwa sifat yang wenang atau jaiz di Rasul itu ada 1 jumlahnya. Jadi, kalau sifat wajib ada 4, sifat mustahilnya ada 4. Nah, untuk sifat yang wenangnya adalah 1. Nah, jadi jumlah daripada wajib, wajib, mustahil sama wenang adalah 9. Jadi sifat yang terbagi di Rasul itu ada 9. Wajib, mustahil sama wenang jumlahnya ada 9. Nah, kalau di Allah ada 41, maka yang pembagian ke Rasul itu ada 9. 9 ditambah 41, jadi jumlahnya adalah 50. Nah, jadi jumlahnya ada 50 ya. Nah, jadi genaplah aqaidul iman itu ada 50. Aqaidul iman, sifat yang wenang atau jaiz di Rasul. Apa sifatnya? Kalau misalkan ada 1 ya, tadi disebutkan. Sifatnya adalah sifat aradul basyariyah. Apa sih aradul basyariyah gitu ya? Mungkin ada yang baru dengar gitu ya. Apa gitu sifat aradul basyariyah itu? Nah, sifat aradul basyariyah adalah artinya sifat manusia biasa. Nah, sifat kemanusiaan lah, itulah bahasa sederhananya gitu. Sifat manusia biasa. Nah, kita kembalikan lagi
ke dalam pengertian daripada Rasul itu sendiri. Nah, ada yang tahu pengertian Rasul itu apa? Nah, sahabat channel UKS Karya Laksana, antara Rasul dan Nabi kan ada dua ya. Ada yang Nabi, ada juga yang Rasul. Nah, apakah Nabi dan Rasul itu sama? Gitu. Ada perbedaannya. Nabi ya Nabi gitu. Rasul ya Rasul. Tak. Nabi mah Nabi tapi tidak bisa disebut Rasul. Nah, ada kalau Rasul mah udah jelas Nabi gitu. Dan juga Rasul pangkatnya. Kalau Nabi kita membahas dulu tentang pengertiannya ya. Apa itu Nabi, apa itu Rasul. Nabi adalah manusia biasa yang Allah beri wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, itu adalah pengertian sederhana daripada Nabi. Nah, sedangkan Rasul adalah manusia biasa yang Allah beri wahyu kepada dirinya untuk dirinya sendiri dan juga untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, makanya karena pengertiannya tadi wajib menyampaikan kepada umatnya, makanya di sifat wajib di Rasul itu ada sifat tabligh, artinya menyampaikan. Nah, gitu. Jadi Rasul itu wajib menyampaikan wahyunya. Jadi manusia biasa yang Allah beri wahyu untuk dirinya dan juga wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, mustahil Rasul itu kitman. Apa artinya kitman? Kitman itu menyembunyikan. Jadi mustahil para Rasul menyembunyikan wahyunya. Nah, jadi amanah. Jadi sifat yang wajib di Rasul itu kan sidik, amanah, tabligh, batonah gitu ya. Nah, pengertian daripada Rasul tadi ya, manusia biasa yang diberikan wahyu oleh Allah untuk dirinya dan wajib ya untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang tadi kita garis bawahi, Rasul adalah manusia biasa. Nah, kata manusia biasa ini adalah menjadi sifat yang wenang di Rasul. Jadi Rasul itu manusia ya, sama seperti kita, cuman diberi kelebihan oleh Allah gitu, diberi wahyu oleh Allah gitu ya. Nah, Rasul berhak mempunyai sifat manusia biasa, yaitu sifat a'rodul basyariyah ya, yang kita sebut tadi. Jadi sifat wenang di Rasul itu adalah sifat a'rodul basyariyah. Nah, gimana nadomnya? Nah, ada juga di siirannya atau nadomannya ya. Wenang di Rasul, nah sifat manusia biasa, kaya tuang leut, angkat kulem saja bakna. Nah, itu adalah nadom atau syairan daripada sifat yang wenang di Rasul. Nah, jadi di sana disampaikan wenang di Rasul. Nah, sifat manusia biasa. Nah, jadi sifat manusia itu juga boleh gitu ya, boleh ada di Rasul gitu. Karena Rasul itu adalah seperti yang tadi ya, manusia biasa. Sifat manusia biasa itu kayak apa gitu ya? Seperti contohnya apa? Nah, sifat manusia biasa, kalau kita merasa lapar, nah Rasul juga lapar gitu ya, merasa lapar. Nah, terus haus, kita sebagai manusia biasa pasti merasakan yang namanya haus atau dahaga. Nah, makanya Rasul juga karena sifat a'rodul basyariyah, artinya adalah sifat manusia biasa, maka haus juga di Rasul ada gitu ya, perasaan haus, lapar, ngantuk, tidur gitu. Itu kan sifat manusia biasa ya, sifat yang kita semua ada gitu ya. Kita lapar, kita haus, kita tidur, kita ngantuk gitu ya. Itu juga ada di Rasul gitu. Nah, cuman nanti kedepannya ada perbedaan gitu. Nah, cuman nanti ada perbedaan apa saja sih yang istilahnya bukan dari ininya ya,
Jadi di Rasul itu ada sifat arodul basyariah, artinya sifat manusia biasa. Jadi wajar atau boleh Rasul mempunyai sifat manusia biasa kayak lapar, minum gitu ya, haus, minum, kayak lapar, terus haus, ngantuk, sama tidur gitu ya. Apakah Rasul tidak pernah tidur? Ya pernah gitu ya, karena Rasul juga manusia ya. Pernah sakit juga gitu ya. Maka apakah Rasul tidak pernah sakit? Rasul juga pernah sakit gitu ya. Apakah Rasul jadi enggak selamanya sehat gitu, pasti ada sakitnya gitu. Jadi apa yang manusia rasakan gitu ya, semisal sakit, terus lapar, tidur, nah itu juga di Rasul ada gitu sifat seperti itu gitu ya. Nah, cuman yang membedakan antara kita dan juga Rasul itu adalah ini ada di siirannya. Siirannya bagaimana tentang Rasul gitu ya, bedanya sama kita. Nah, ini siiran atau nadomannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang belum tahu boleh dihafalin ya, dibaca sama-sama. Kalau yang udah tahu dilagamkan sama-sama gitu ya, dinadomkan, disairkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari wa yakutu hajarun walaysa kal hajari. Muhammad manusia lain manusia biasa, kaya batu intan yakut lain batu biasa. Nah, itu adalah nadoman daripada istilahnya adalah bedanya Rasul sama kita gitu ya. Tadi a'radul basyariah sifat manusia biasa. Nah, cuman ada sisi spesialnya gitu ya. Nah, di sini di nadoman ini dijelaskan bahwa salah satu Rasul gitu ya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu basarun itu manusia. Nah, cuman manusianya itu bukan manusia biasa gitu. Walaisa kal basri, tidak seperti manusia pada umumnya gitu, mempunyai kelebihan, mempunyai keistimewaan. Nah, di dalam nadoman ini atau di dalam syairan ini dijelaskan bahwa kalau semisal di satu wadah gitu ya, atau ya kita taruhlah satu wadah gitu, yang mana wadah itu adalah berisikan batu gitu ya, batu-batu. Nah, maka Nabi Muhammad itu ibaratnya adalah intan berlian gitu ya, yakut atau bukan yakul ya, yakut. Jadi yakut itu seperti kalau kita perumpamakan yang lebih ini mutiara gitu ya. Mutiara itu juga sama gitu ya, batu, cuman batunya lebih berharga gitu. Kalau misalkan diibaratkan tadi seperti batu, adalah kita batu kali gitu ya. Batu kali ketika disatukan dengan di satu wadah gitu ya, ada di sana batu intan berlian gitu ya. Maka yang lebih berharga adalah batu intan berlian tersebut gitu ya. Kalau misalkan batu kali ya, kayak seperti kita gitu ya. Kalau batu kali mah ya istilahnya nggak ada harganya gitu ya, nggak terlalu istimewa gitu, nggak terlalu wah gitu ya. Kalau misalkan kita merujuk kepada keistimewaan atau kelebihan, nah itu yang membedakan Rasul dan juga kita adalah kalau diibaratkan seperti batu ya, seperti tadi ketika kita menyimpan batu dalam satu wadah gitu ya, kita di dalamnya batu kali, bisa batu apa gitu ya, batu aja. Nah, Muhammad itu tidak, atau Rasul itu tidak seperti itu gitu. Kalau diibaratkan batu adalah batu yang bernilai gitu, batu yang ada harganya gitu, yang istimewa gitu, kayak batu berlian gitu ya, batu intan, batu mutiara gitu ya. Nah, Rasul itu diibaratkan seperti itu gitu. Nah, kalau kita mah ya itu tadi gitu, cuman
sebatas batu kali gitu ya. Kalau batu kali ada yang dibikin pondasi kan jarang gitu ya, atau bahkan nggak ada gitu orang yang membuat rumah pondasinya pakai batu mutiara gitu, nggak ada gitu. Makanya bentuk satu keistimewaan, satu apa ya, kemuliaan gitu yang Allah berikan adalah Nabi Muhammad itu atau Rasul itu ibaratnya adalah batu berlian gitu. Saking istimewanya, saking berharganya gitu. Kalau yang tadi gitu, udah nggak ada orang yang bangun imah gitu, bangun imah, bangun rumah gitu ya. Orang yang membangun rumah gitu ya, asa apa ya, rasa-rasanya belum pernah dengar orang yang membangun pondasi rumah memakai batu berlian gitu. Kebanyakan ya batu kali gitu ya, batu yang apa ya, yang biasa dijual gitu ya di material. Nah, kalau diibaratkan seperti itu, jadi Rasul itu ibaratnya adalah batu intan. Jadi bukan batu biasa gitu. Batu akik aja gitu ya, ada harganya gitu. Dibanding batu koral gitu, dibanding batu biasa gitu. Nah, itu ini mah lebih berharga daripada batu akik gitu. Batu bacan atau batu apa gitu ya, yang sering bapak-bapak dibuat batu ali gitu ya. Nah, kalau misalkan diibaratkan batu ya, Nabi Muhammad mah atau Rasul ya, ibaratnya adalah berlian gitu, intan berlian yang harganya fantastis gitu ya. Wah gitu, sampai bilang, wah luar biasa pokoknya. Nah, kalau kita mah pangkatnya manusia ya, kalau diibaratkan apa? Diibaratkan ke batu adalah ya batu kali gitu ya. Dina apa? Dalam arti tidak ada harganya gitu. Nah, tidak terlalu berharga. Intinya begitu. Nah, jadi wenang gitu, jaiz boleh Rasul mempunyai sifat manusia biasa gitu. Rasul boleh sakit, Rasul boleh lapar, Rasul boleh ngantuk gitu ya. Rasul tidur. Nah, itu boleh gitu. Itu apa? Sifat manusia biasa, tapi apa? Nah, ini nih yang harus jadi catatan. Walaupun Rasul mempunyai sifat manusia biasa, walaupun Rasul mempunyai sifat sama seperti kita ya, lapar, haus, ngantuk, ya tidur, sakit, tapi itu semua tidak tidak berakibat terhadap mengurangi kedudukan Nabi gitu, kedudukan Rasul gitu ya. Tidak mengurangi kemuliaan Rasul itu sendiri gitu ya. Tetap Rasul, ya Rasul gitu ya. Sama seperti batu tadi gitu ya. Batu intan gitu ya. Batu berlian tetap saja mahal harganya walaupun di sekitarnya istilahnya adalah batu biasa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, adapun sifat a'rodul basyariah, sifat manusia biasa itu melekat pada diri Rasul, maka itu tidak menjadi suatu hal yang menjadi istilah Sundanya itu matak murangan karena kemuliaan gitu. Matak berakibat kepada mengurangi kemuliaan atau derajat Rasul itu sendiri gitu. Nah, itu ya, sedikit penjelasan tentang sifat yang wenang di Rasul atau sifat yang jaiz di Rasul. Nadomnya gimana? Nah, nadomnya yang tadi ya. Wenang di Rasul, nah sifat manusia biasa, kaya tuang angkat kulem saja bakna. Nah, terus dalilnya atau penjelasan perbedaan tentang Rasul dan kita adalah Muhammadun basyar wal basari wa yakutu hajarun wala kal hajari. Muhammad deh manusia lain manusia biasa,
Kaya batu intan, yakut lain batu biasa. Nah, itu adalah nadom daripada sifat yang jaiz di Rasul atau sifat yang wenang di Rasul. Nah, ini seperti itu ya. Jadi Rasul boleh sakit gitu. Rasul boleh lapar. Rasul boleh ngantuk gitu. Tapi dengan adanya sifat itu tidak mengurangi daripada hakikat, martabat atau kemuliaan daripada Rasul itu sendiri. Nah, diibaratkannya seperti tadi ya. Diibaratkannya adalah kita manusia biasa adalah batu kali gitu ya. Sedangkan Rasul yang walaupun manusia biasa cuman lebih istimewa gitu, lebih berharga. Diibaratkan seperti batu intan, batu berlian, mutiara gitu. Jauh lebih berharga, jauh lebih mulia gitu. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menambah ilmu yang kita pelajari hari ini dan yang kemarin. Nah, semoga bermanfaat intinya ya seperti itu, dan Allah berkahkan kita semua gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kita kali ini berkaitan dengan pembahasan sifat jaiz atau sifat wenang di Rasul. Ada satu yaitu sifat a'radul basyariyah, artinya sifat manusia biasa. Contohnya adalah lapar gitu ya, haus, tidur, sakit. Nah, itu sifat a'radul basyariyah, sifat manusia biasa. Nah, itu mungkin ya sahabat channel KS Karya Laksana. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan ya sedikitnya pembahasan tentang yang pertama video Aqidul Iman ya, pembahasan tentang Aqidul Iman yang 50, kemudian pembagiannya ada sifat wujud, sifat wajib, sifat mustahil sama wenang di Allah. Nah, kemudian di Rasul ada yang wajib, mustahil sama wenang. Kita bahas sifat wajib di Allah ada 20. Kemudian di hari berikutnya kita membahas sifat wenang di Allah, mustahil di Allah ada 20. Kemudian di hari berikutnya sifat wenang di Allah. Nah, kemudian sifat yang wajib di Rasul, sifat yang mustahil di Rasul. Nah, dan alhamdulillah Allah sampaikan kepada hari ini kita alhamdulillah bisa membahas tentang sifat yang wenang atau sifat jaiz di Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan, jika banyak pelafalan atau penjelasan yang kurang dimengerti ataupun yang kurang tepat gitu ya. Mohon maaf, kurang sopan ataupun gimana. Mohon maaf gitu ya. Semoga bermanfaat intinya. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.